Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ferry Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan ke-9 dari Kabupaten Temanggung. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, Diseminasi dan Penerapan Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua merupakan pengajar praktik saya, Bapak Joko Untoro, dan fasilitator kami, Bu Linda Yuwana. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi JGB Angkatan 9 yang akan dibawakan oleh Bapak Ian Ferry Kurniawan. Untuk Bapak Ian Ferry Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Gardu, yang kami hormati Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 6 beserta guru dan staf karyawan, yang kami banggakan tamu undangan atau beserta rekan-rekan komite. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengajar dan puji syukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, JGB Angkatan 9. Selanjutnya salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya di akhir zaman. Ibu-ibu semua yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan diseminasi pada kesempatan kali ini, kita akan tes bikin sudah. Mari berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan di atas gapai impian, tangan di samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Ya, mulai. Siang hari ini apa yang akan saya diseminasikan merupakan tugas CGP. Tentunya ini akan membuat semacam informasi atau aksi nyata buat saya dan teman-teman untuk ke depan membentuk karakter di SD Negeri Gardu dengan sebaik-baiknya. Langsung saja ibu-ibu semua yang saya hormati. Diseminasi penerapan budaya positif. Ya. Konsep intinya pada budaya positif yang pertama adalah disiplin positif, yang berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti konsep ini akan kita jabarkan satu persatu. Sekarang ada pertanyaan, ada konsep paradigma yang perlu ibu-ibu ketahui, bahwa kepala tangan kita ilustrasikan ada A dan B. Bayangkan ketika Anda dan teman Anda sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Coba sekarang ibu-ibu mempraktikkan coba. Misalkan dibuat kepala, kira-kira teman B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Coba praktekkan dengan teman sebelahnya coba. Kira-kira kalau Bu Lina mengepal, Bu Lia mau membukanya seperti apa? Atau Bu Heni mengepal, Bu Lina mau membukanya seperti apa? Teknik apa yang akan dicoba? Coba Bu Muki praktek, Bu Dia membuka, Bu Sar praktek, Bu Dini membuka. Ya boleh, boleh coba. Rayuan apa yang akan dibuka atau mau dilepaskan begitu saja juga boleh. Nanti kan ada rasa bagaimana pendapat ibu-ibu semua mengenai kepala itu. Coba dipraktekkan saja kira-kira. Ini misalkan di sini ada Rionin, mau kan sih pengen Rionin gitu. Kalau enggak, uang lah. Satu ada uang 100, yang satu ada uang 1000. Pilih mana? Coba dipraktekkan saja. Mau yang mau gantung pasta atau yang mencoba membacanya dengan sekuat tenaga apa yang tadi itu, bisa menghadik, merayu, main dikekik, atau menyuap. Silakan coba dipraktekkan. Bu Lina. Itu baik sekali, mudah-mudahan seperti itu. Ya, oke, kita bisa next berikutnya ya. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol yang tadi ada
Ilusinya guru itu bisa mengontrol murid atau enggak? Jadi pada saat kepalang itu guru bisa mengendalikan murid atau tidak? Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Atau ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nanti kita coba menggali, merefleksi apa yang akan kita kerjakan pada ilusi tadi. Ya, ini ibu, bapak semua. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kita selama ini memberi stimulus responnya seperti ini. Realitanya kebutuhan kita sama. Prakteknya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi faktanya dunia kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita akan melihat seperti itu. Kemarin waktu saya sebelum mengikuti Zoom sama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Kita juga akan berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Coba kalau tadi benar-benar mengatakan yang bisa mengendalikan siapa? Kalau iya diri sendiri, kalau bisa tidak memberikan atau tidak bisa kan? Nah, ini di teori kontrolnya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak akan mungkin bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Nah, ketika tidak bisa dibuka, dipaksa kamu sih sekuat tenagamu. Gimana caranya? Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi diskusi. Ya kata gitu, begini misalkan buka bu. Itu ada kolaborasi antara yang mengenal sama yang mau buka itu. Nah, ini model berpikir menang dan kalah. Kita kadang sering berpikir ketika mau ada sesuatu seperti ini, menang kalah. Harusnya kita selalu berpikir menang dan menang. Ya, kita berubah sekarang. Lalu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang begini, seolah-olah itu disiplin itu tidak diri sendiri, jadi dipaksa. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketidaknyamanan, mereka merasa melaksanakan itu karena sesuatu hal. Nah, ini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi guru sebagai pendidik itu membuat anak-anak itu bisa memunculkan kebajikan universal itu yang muncul dari intrinsik dalam diri anak-anak itu sendiri atau murid. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini kadang saya sendiri juga ternyata sebelum mengikuti ini banyak sekali perspektif yang bukannya salah tapi masih belum tepat, ya? Masih belum tepat. Nah, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita akan lihat kebutuhan manusia itu apa saja. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi,
diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Jadi kita memiliki kebebasan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah yang ada pada dirinya. Yang terakhir, nih jangan lupa ibu-ibu, kesenangan, bermain, antusiasme, humor, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki. Jadi jangan cuma senang-senang saja tapi tidak bebas, ya Bu Dia. Oke, nah motivasi perilaku manusia ada 2. Yang pertama, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini kita masuk. Yang dinamakan motivasi ekstrinsik itu bagaimana? Yang merasai untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya, biar kita bisa mendapatkan ini, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini namanya nanti motivasi ekstrinsik. Jadi kita tidak boleh mengembangkan itu karena mengharapkan imbalan dari orang lain. Ya ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang kita harap dari motivasi itu tadi. Nah, kita masuk ada 3 tahapan ini. Yang pertama adalah hukuman. Nanti ada beberapa pertanyaan dijawab ibu-ibu semua. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Nah, kita masuk satu-satu. Kalau hukuman itu apa saja? Tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan tidak pakai topi dihukum kurban, itu terjadi hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berikutnya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi yang diberikan ini fisik atau psikis. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu selalu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang ketiga. Restitusi. Apa yang dimaksud restitusi ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Langkahnya nanti juga ada kolaborasi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang permasalahan dengan sendiri. Ya, jadi nanti ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi mana yang akan kita pakai. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Dihukum oleh penghargaan. Apa yang maksudnya dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dari mana? Eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Sekarang kita simak beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh Alfi Fahmi 93. Yang pertama, ternyata penghargaan itu memberikan dampak yang signifikan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh juga jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima, penghargaan itu merusak hubungan. Dan yang terakhir, penghargaan itu menurunkan kualitas. Ini kita cermati apakah selama ini kita sudah sering melakukan seperti ini. Nah, maka mari kita bersama-sama untuk pelan-pelan tentunya bisa sedikit demi sedikit menghilangkan penghargaan tersebut. Yang ini masih ada juga yang lain. Penghargaan mematikan kreativitas karena mereka terdoktrin atau bisa dikatakan kalau sudah misalkan diberi penghargaan suatu terus itu saja
kualitasnya orang-orang mungkin juga akan bisa tidak berkembang. Oh ini masih ada satu lagi. Penghargaan juga merupakan motivasi yang ada pada diri sendiri. Nih, intrinsik. Jadi yang muncul tadi yang ekstrinsik terus. Nah ini ibu-ibu semua bentuk program kebajikan. Sekarang kita mulai memberikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang berikutnya, beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Tidak boleh si A, terus misalnya mereka si A itu sudah bagus, itu saja diberi, ternyata tidak boleh. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Nah ini agak butuh waktu ya konsisten. Nah yang kelima, fokus pada prosesnya. Coba ini contohnya seperti ini. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilainya kebajikan seperti ini. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini kalimat-kalimat seperti pembukaan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini semua pengakuan atau apresiasi kebajikan yang luar biasa ketika kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing itu semua. Nah, coba nanti menebak dalam diri ibu-ibu semua apa yang dimaksud pada kalimat depan, tindakannya seperti ini, hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan tanda lagi karena mendapat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Apa besar? Hukuman? Nah, nanti kita lihat. Sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Nah, nanti kita lihat. Murid diminta untuk pesan 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan lumpaan yang di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa ini? Maksudnya tidak menggunakan sepatu itu kemudiannya. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini tidak bersepatu. Lari menggunakan lapangan basket 2 kali karena tambah 10 menit untuk pelajaran fisika. Coba. Nah, karena konsekuensi tadi, ya ini konsekuensi. Ya, konsekuensi. Tapi kalau yang di atas, ini hukuman. Mari kita lakukan. Nah, ini kita kalau bisa menerapkan ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti bisa menerapkan buat sekolah kita, oke? Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu semua. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Yang berikutnya, membuat anak sakit, fisik atau maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah ini, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Dipaksa, kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi seperti apa? Mendorong anak agar mudah menyusulkan diri sendiri. Konsep diri yang buruk kalau suatu dapat hukuman. Kalau menggunakan konsekuensi, kita konsep dirinya menjadi baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini mari kita refleksi bersama-sama. Kalau hukuman sering terjadi pada anak, ya konsekuensinya anak belajar untuk memahami peraturan. Marah, rasa bersalah, menyebabkan perasaan tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Nah ini ibu-ibu, 5 posisi kontrol yang berikutnya adalah. Nah ini coba ibu-ibu nanti saya sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau
pemantau atau manajer. Kalau ini saya tidak mungkin. Kita lihat satu-satu mari. Teman yang besar, oke. Contohnya seperti ini, besar. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat masa giliran. Hormat pada bendera selama 1 jam ternyata sebagai penghubung. Kasusnya dia perlakuannya seperti ini. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai pemantau. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kalau bantu bapak ibu yang sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ya, pemantau itu. Jadi ketika anak tidak memakai upacara pada saat upacara. Yang keempat, sebagai teman. Kamu sudah melakukan sekolah, kamu tahu bahasa gajinya. Setelah upacara, kamu lihat hidupnya ke kopasi dan jangan ditanya lagi. Ini teman. Yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang paling bagus berarti yang mana? Manajer. Ya, mari kita bersama-sama membuat manajer ada di antara kita. Ini. Ya, sekarang kita bermain. Posisi kontrol apakah ini? Yo, saya menjelaskan dengan kamu. Bukan salah. Oke, yang berikutnya buat masalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya apa? Hukuman. Apa? Pemantau atau teman atau manajer? Pemantau. Nah, kita lihat 1, 2, 3. Aduh. Aduh. Yang ketiga, apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Restitusi. Ya kan ini kalau ada sertifikat restitusi. Ya, tadi sudah muncul. Oke, berikutnya. Ayolah, tangkap di bapak ibu ya. Pemantau. Coba. Lagi, kamu jangan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tes. Coba, yuk kita buka 1, 2, 3. Pemantau. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas ini, Bapak. Mengapa keyakinan kelas bukan mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Bu Dini tahu? Mengapa ini keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nanti kalau itu membuat aturan sendiri, kemudian nanti anak punya konsekuensi untuk melaksanakan itu gimana? Ya nggak apa-apa, namanya pendapat apa berbeda. Kenapa membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya kalau peraturan itu tidak lebih banyak dikatakan, tapi kalau keyakinan kan Keyakinan kelas berasal dari intrinsik dan diri sendiri. Coba kita bedah satu-satu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupaya pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ketika muridnya ada 21, nanti kesimpulannya mungkin jadi 5 atau mungkin 7, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan di lingkungan kita. Yang buat siapa? Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Contohnya seperti ini, bisa. Keyakinan kelas pada saat kita di kelas tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya apa, Ustaz? Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimatnya apa? Contoh ini ya, contohnya. Enggak maksudnya. Iya, kan anak buat sendiri tidak. Itu kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif kan, Ustaz, karena di awal dengan tidak. Nah, sekarang kita ubah kalimatnya menjadi ini. Nah, betul, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tidak boleh sekarang. Contoh, tidak boleh membuli teman. Kalimat positifnya apa? Nah, boleh sayang teman atau menghargai. Boleh. Kita coba. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ini lagi berjumlah.
Apa itu setrika diskusi? Nanti ibu-ibu akan mempraktekkan setrika diskusi kepada teman yang satu jadi siswa, yang satu jadi guru. Nih, setrika diskusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setrika diskusi. Pada setrika diskusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita membuat atau ada kasus kita mau menggali pada anak, yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Yang langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang salah itu divalidkan. Benar, kamu tadi berbuat seperti ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, langkah apa yang akan kita laksanakan atau bagaimana kita membuat menstabilkan identitas itu dengan mengacu pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika kita menstabilkan identitas, langkahnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Misalkan ketika tadi Bu Guru mendengar Mbak Seti melakukan pembulian kepada teman. Nah, ini dalam membuat proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi ketika kita dari yang gagal menjadi sukses. Nah, ini langkah yang berikutnya. Ketika kita validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Langkahnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ini. Yang selanjutnya, bagaimana guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran yang proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi jangan membuat merasa bersalah murid, ya. Hubungannya diperbaiki. Nah, sekarang tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid itu akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif. Jadi kalau ada murid yang bersalah, pertama distabilkan identitasnya benar ketika merasakan ini. Nah, kalau benar, ya setelah itu keyakinan seperti apa? Ya, oke lah, kalau misalkan seperti itu ya wajar ketika kamu memberi ada temannya mencontek, ya kamu marah-marah sampai membuat bisa itu hal wajar, itu bisa disampaikan di situ. Dan setelah itu baru anak disadarkan bagaimana ini memunculkan motivasi ini. Dia akan berusaha mengakui kesalahannya, berusaha membuat kesimpulan sendiri. Jadi mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ternyata kalau dia sudah tahu seperti itu, oh iya ya Pak, ternyata saya salah. Terus Bu Guru tanya, Pak Guru, langkah apa yang saya akan lakukan? Ya saya harusnya kalau teman seperti itu tidak boleh marah, tidak boleh emosi, saya harus sabar, saya harus melakukan kepada Bu Guru dan Pak Guru atau yang di kantor bisa. Jadi mereka tidak akan membuat kemarahannya sendiri. Nah, ini Bapak ya. Terima kasih. Sekarang kita coba membuat sertifikat diskusi. Contohnya kasus seperti ini. Contohnya kasus ketika satu orang, misalkan Mas Davi, tugasnya dicontek sama Mas Raka. Terus Mas Davi itu marah sama Mas Raka sampai membentang meja. Coba kasusnya seperti itu. Kita akan mencoba menggali dari ini. Menstabilkan identitas dulu. Dipastikan Mas Davi benar-benar tadi melakukan kesalahan itu apa tidak? Coba pakai satu-satu boleh, Mbak. Ya sini punya di sini bawa satu ini. Apa? Sama Bu mau jadi yang jadi guru siapa? Guru siapa? Di sini bisa sini sama Bu ini. Coba. Yo. Kalau contohnya tadi mau boleh bisa mau siapa yang salah siapa? Salah satu dia boleh. Coba Bu apa dia boleh? Yang di sini boleh geser ya. Kasusnya tadi ditanya dulu, distabilkan identitasnya distabilkan dulu. Benar tadi Mas. Ya berarti kita gulina saja siapa dari yang kulit siapa? Ya berarti gulina tanya apakah Mbaknya tadi benar melakukan bullying atau benar melakukan
kemarahan kepada teman gitu. Kalau besar apa kasusnya? Kalau sampai seperti itu ya tidak apa-apa. Boleh. Seperti itu kan tadi. Boleh. Yo, siapa yang jadi murid? Budini. Oke. Budini marah-marah sama Bu Mugi, misalkan kan? Bisa selaku gurunya. Budini menggebrak meja sampai dia mencaci maki lah. Coba disampaikan identitasnya. Nah, itu kan. Kamu mengebrak meja karena apa? Masalahnya marah. Kesalahan apa yang dilakukan teman-teman? Nah, apa? Dipastikan. Dapat laporan. Guru dapat laporan dari. Apa betul Mbak Putri mencatat? Enggak. Iya, saya lihat kok hari ini. Sudah? Ya, coba sekarang identitasnya seperti apa? Nah, tadi itu kamu itu kok menggebrak meja itu ada apa? Saya marah sama Mbak Putri karena Mbak Putri itu melihat zaman saya. Saya kan udah belajar dan Mbak Putri nggak betul. Cuma ukuran saya kan marah Bu. Oh iya, besok lagi. Kalau cuma Mbak Ruki itu cuma melirik, Mbak Dini jangan sampai menggebrak meja. Nanti teman kamu bisa kaget, ya toh bisa berbahaya. Apa betul Mbak Ruki tadi menjelek pekerjaan Mbak Dini? Oh ternyata tidak. Terus mana yang betul ini? Hanya milik itu kan tidak bisa diundang. Itu besok ditanya dulu, jangan sampai menggebrak meja. Nanti kalau teman kamu kaget bisa berbahaya, malah jadi repot, ya. Terus Mbak Pungki, Mbak Dini besok harus belajar yang lebih rajin biar nanti bisa mengerjakan pekerjaan sendiri-sendiri. Tidak usah nangis, tidak apa-apa, guru tidak akan mencubit, tidak akan menakut-nakuti, ya. Dan doa besok lagi tidak boleh menggebrak sampai teman kamu kaget, nanti tidak malah berbahaya, ya. Tepuk tangan. Kalau si gurunya itu sih yang Ya, tadi Bu Lina dapat laporan dari teman-teman. Katanya tadi Mbak Kia itu menggebrak meja. Apakah benar tadi seperti itu? Iya Bu, soalnya tadi bukunya diambil sama Bu Reni, juga contoh. Nah, kalau tadi diambil sama Bu Reni, kemudian kenapa Mbak Kia langsung menggebrak mejanya? Soalnya buat dicontoh-contoh sama teman Bu. Nah, coba sekarang didengarkan dulu. Tadi Mbak Eni itu ngambil bukunya mau dicontoh apa tidak ya? Mbak Eni tadi benar ngambil bukunya Mbak Nia. Iya ngambil. Kenapa tadi kok diambil bukunya? Mau lihat tadi, mau tanya caranya tapi nggak boleh sama Mbak Lia, tak ambil aja. Oh, ternyata. Nggak mau ngajar, itu tadi kan saya nggak bisa. Mau tak contoh memang. Tanya, tadi Mbak Eni itu kepengen tanya sebenarnya, pengen tanya cara mengerjakannya bagaimana. Nah, coba sekarang Mbak Nia, kalau ada teman yang bertanya kira-kira apa yang harus dilakukan sama Mbak Nia? Nah, harusnya membantu karena Mbak Nia bisa mengerjakan, jadi bisa berbagi ilmu, ya. Nah, kira-kira tadi menggebrak meja itu perbuatan yang bagaimana Mbak Nia? Iya, jadi Mbak Eni kaget ya Mbak Eni tadi ya, jadi takut, jadi nangis ya. Iya, mewek-mewek ke kantor. Nah, lain kali apa yang harus dilakukan Mbak Nia? Membantu teman Bu. Ya. Nah, karena tadi sudah terlanjur menggebrak meja, sekarang yang harus dilakukan Mbak Nia ke Mbak Eni apa coba? Minta maaf. Ya, sekarang bermaaf-maafan, baiklah lagi. Terima kasih budaya musik di lingkungan kita. Tentunya kita sebagai manajer, manajer, dan ketika ada suatu permasalahan kita menggunakan segitiga institusi. Kita bukan sebagai penghukum, kita bukan sebagai merasa anak bersalah, bukan merasa bersalah, tapi kita selaku manajer. Jadi diharapkan dari semua itu kita akan berlaku manajer kepada peserta didik atau kepada murid-murid kita tercinta. Supaya apa? Anak-anak itu bisa nikmati pembelajaran di sekolah dengan situasi lingkungan yang nyaman,
dan tentunya bahagia. Jadi murid bisa muncul dari intrinsiknya itu kuat, bukan dari faktor eksternalnya. Jadi itu ibu-ibu semua, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri diseminasi siang hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Budi. Bu Dia, boleh tanya sendiri, bisa mempraktikkan besok kepada murid-murid kelas 3. Bisa, ada yang mau ditanyakan bisa? Nanti kita melakukan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, penerapan budaya positif bisa berjalan di SD Negeri 3 Kedua tercinta yang kita banggakan. Cukup ya? Tidak ada yang bertanyakan? Oke, terima kasih. Saya Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk Bapak Adian Ferry atas pembelajarannya. Semoga kita bisa mendapatkan materi lagi, mendapatkan ilmu lagi dari Bapak Adian Ferry selanjutnya. Semoga ibu-ibu juga dapat menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Adian Ferry tadi di dalam kelasnya masing-masing. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga acara ini dapat bermanfaat ya ibu-ibu semua. Saya di sini sebagai pembawa acara memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada banyak kesalahan kata dalam pengucapan saya di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru kelas 5 dari SDN 3 Kedu akan memberikan testimoni mengenai penerapan disiplin positif dari diseminasi apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dian Ferry Kurniawan sebagai CGP Angkatan 9. Berkaitan dari apa yang disampaikan tadi, terima kasih sekali karena banyak ilmu yang dapat kami terima sebagai para pendidik untuk bisa diterapkan nanti dalam penerapannya dalam pendidikan ke siswa. Salah satunya dengan keyakinan kelas, di mana setiap kelas nanti kita akan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaan hari ini? Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, ini salah satu silakan. Ini salah satu silakan. Di situ aja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil zidni ilman wa nabiyyi rahman ali ya rabbal alamin. Kita sekarang menyanyikan lagu pada itu untuk agar kita apa? Kita naik ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri jiwa raga kami. Ada yang masuk? Semua. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita SG dulu. Ya, mari kita SG dulu. Pertama, tangan di atas ya. Tangan atas ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas memberi impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan di belakang bertepuk tangan. Ya, tenang. Silakan kalian lihat apa yang Pak Ferry sampaikan di depan. Silakan.
keyakinan kelas 4 SD Negeri 3 Kediri. Yang pertama adalah apa pengertian keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, coba kita ikuti. Keyakinan kelas. Coba dibaca sama-sama. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama dan berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dalam kelas. Ya, terima kasih. Jadi, apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini bersama-sama. Jadi sesuatu yang diyakini bersama-sama yang berasal dari penyatuan pikiran. Nah, nanti teman-teman membuat ini penyatuan pikiran. Nanti buat semua, banyak buat semua, akhirnya jadi berapa? Nah, dari sekian anak 12 nanti itu menjadi 5 atau menjadi 6 pada akhirnya penyatuan pikirannya seperti ini. Untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dalam kelas. Nah, supaya kamu apa? Memunculkan nilai-nilai dalam kelas itu yang baik-baik, tidak ada yang negatif. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas dibuat oleh murid, didampingi guru untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas. Jadi yang membuat bukan ini, tapi kamu semua. Siapa yang buat? Nah, jadi yang buat murid semua. Nanti disatukan, dirangkum, nanti jadi keyakinan kelas. Ya, kita lanjut. Tujuan pembuatan keyakinan kelas itu apa saja? Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi semua anak, Pak Aul, Mas Naim, Mas Yakin, dan teman-teman terlibat. Tidak cuma Mas Izar atau Mas siapa? Rehan saja boleh. Mas Fahri sama Mas Raya boleh. Semua terlibat. Makanya kita membuat satu-satu. Kita katakan cepat, akan kita sebutkan. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Nah, jadi kamu itu bagi inisiatif merdeka, bebas. Mau berpendapat apa boleh, tapi yang terbatas. Nah, yang berikutnya adalah menciptakan komunikasi segala. Jadi tidak cuma guru saja, dan nanti bapak bisa, Mas Izar bisa menyampaikan pendapat, Mbak Yani boleh, Mas Zara boleh, nanti menuliskan semua, kita adakan. Yang berikutnya adalah membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, supaya apa ini? Biar kamu berbudaya dan disiplin yang positif. Lanjut. Nah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya? Tolak ukur yang dicapai pada keyakinan kelas, suasana kelas yang kondusif. Yang kondusif itu apa? Nyaman, tenang. Untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, supaya apa? Biar kamu nyaman, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kalau situasinya rame, tidak kondusif, nanti yang di sini guyon, tidak perhatian lemah atau tidak menghargai lemah yang bisa, tujuan pembelajaran jangan tercapai. Nah, sekarang coba kamu baca. Lihat gambar, nanti salah satu atau salah dua tujuh jari yang pertama ini gambar baik atau buruk, tapi jangan langsung jawab, ya. Perhatian dulu, terus nanti Pak nomor 1, Pak nomor 2. Perhatian, nomor 1. Jangan jawab dulu. Simpan dalam hati kamu. Yang kedua, ini hal-hal ini baik atau buruk, nanti ya, nanti tujuh jari. Yang ketiga, ya. Yang keempat, ya apa? Kalau yang ketiga tanya. Yang berikutnya, kelima, ini itu sekolah, kamu datang ke nampak. Baik, sekarang yang terakhir pada keenam. Nah, ini yang satu juga teman yang itu. Nah, apa ya? Oke, nomor 1 siapa? Pilih tadi. Siapa tadi? Silakan, nomor 1. Apa? Siapa? Mbak Akila, nomor 1 apa ini? Apa ini? Betul, tepuk tangan. Yang nomor 2, Mas Fahmi, apa ini? Apa ini? Tiket kelas, tepuk tangan. Yang ketiga, Mbak Zara, apa Zara? Membantu mereka dulu. Baik, tepuk tangan. Yang keempat, ini apa? Ini lagi belajar dengan terbaik ini. Apa ini? Jawab sehat. Baik, tepuk tangan. Mas Izar, nomor 5. Ayo dulu. Ayo kerja. Tidak, kelambatan lari kemarin kalau kelas nggak tahu. Nah, tidak baik. Yang terakhir, Mbak Aulia. Ini apa Aulia? Pembuli. Baik apa tidak? Buruk ya. Tepuk tangan buat Mas Mas. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati. Nanti kita akan membuat satu kalimat hal-hal apa yang tidak boleh dikerjakan. Ya, nanti itu dibagi bagian nanti terus dikerjakan yang di sebelah ini, yang sebelah itu. Ya, nanti setelah ini disimpulkan semua terbenarkan, baru kita ubah menjadi keyakinan kelas. Terus setelah itu kita tanda tangan di sebelah ini. Nah, iya betul, nanti setelah itu kita tanyakan lagi ruang kelas. Karena keyakinan kelas kamu ingat karena kesepakatan kita. Berikutnya adalah setelah kalimat itu tadi negatif, ya, di kalimat kamu membuatnya kalimat negatif, dirubah menjadi kalimat positif. Nah, nanti tak baru, ya. Sekarang lanjut. Yang ketiga, meninjau keyakinan kelas yang sudah disusun. Nah, nanti setelah selesai kita tinjau ulang bersama. Berikutnya, menyepakati keyakinan kelas yang telah dipilih. Nanti keyakinan kelasnya yang terpilih ada berapa? 12 lagi, ada semua yang di sana. Setelah itu kita kesepakatan mau ditulis hasilnya di sini 4 atau 6. Nah, nanti di sini. Nah, setelah itu kita tanda tangan ini keyakinan kelas yang telah kita buat kesepakatan. Nanti di situ setiap kali kamu masuk kelas baca oh iya kemarin kita sudah buat kesepakatan, tidak usah ada yang menyatakan oh itu
Kemarin gimana kamu? Itu kan buat cerita kan? Iya, terima kasih. Nah, untuk itu sekarang mari kita buat bersama-sama keyakinan kelas 4. Silakan Mbak Ul dibagi kelasnya. Satu-satu dulu. Nah, ada yang hijau, ada yang merah, boleh biar warna-warni. Nah, silakan Mas Fahri menulis yang sudah dapat ditulis dulu. Yang sudah dapat ditulis apa yang tidak boleh kamu lakukan di dalam kelas ini. Yang tidak boleh. Nah, silakan tulis. Nanti setelah itu ditambahkan di depan ini. Nah, silakan. Ditulis. Iya, satu saja. Yang gede saja ya, yang besar biar lihat dibaca kamu terlihat. Nah, yang beras ini yang berat. Biar nanti. Nah, ditulis sekarang yang besar ya. Silakan, tidak boleh tanya teman, kamu menulis sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang sama apa? Tidak boleh apa tadi? Ini contohnya lagi kan? Tadi contohnya. Nah, ini kan contohnya. Nah. Silakan ditulis yang tidak boleh dikerjakan apa saja. Iya, kelas ini kelas dia jangan kelas. Jangan kelas antara lain di sini. Ngapain sih yang tidak boleh? Salah satunya tak kasih contoh tidak boleh membeli ya. Ya ganti kan ada banyak kan, banyak sekali kan. Yo. Satu. Jauh saja sama. Yang besar ya. Silakan yang sudah selesai ditempel di depan. Yang sudah selesai ditempel di depan tidak usah menunggu teman. Yang besar misalnya jangan dibaca teman bisa. Ditempel di sini ya. 1, terus bawahnya 2, 3, 4, sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nah ini ya. Silakan yang sudah masuk ke depan. Ya, boleh, dua boleh. Tapi nanti kalau ada yang salah kan, dua boleh. Boleh. Dua boleh, nanti kita buat kesepakatan yang terbaik. Ya, silakan yang sudah datang dari Baul, kalau sudah urut ke depan. Ini kan tokonya, udah sekali. Nah, ini apa? Ini. Dua boleh. Nanti kalau ada yang sama kan sih, nanti kita ambil salah satu. Ya, silakan. Ya, itu kan dibaca teman-teman, nanti baca teman-teman. Tidak, lanjut. Ya, tetap harus jaga. Siapa yang jaga dulu? Yo, jaga apa? Sini, Pak Yani. Jaga di sini. Nah, sini yang tuh. Ya, nanti yang bawahnya sini, ya. Nah, sini, ya. Sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Silakan. Yang sudah? Boleh 1, boleh 2. Nih, Pak Yani sudah. Tidak usah dikasih nama. Ya, masuk. Silakan masuk. Ya, sini, bawahnya. Ya, sini. Oke, sudah. Nah, ini 3, oke. Ya, 5. Nah, biar rapi, oke. Bentar. 6, 7, ya, 8. Ini, sini. Oke. Nah, satu. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membacakan satu persatu. Silakan, Mas Yaki masuk ke depan. Nanti ini Mas Yaki, ini nanti Mbak Aul, ini nanti Mas Izan. Ya, jadi, nah, silakan Mas Yaki baca dulu yang keras. Ini baca. Terus nanti Mbak Aul ini, terus ini Mas Izan. Ayo baca yang keras. Tidak boleh mengajak teman. Tidak boleh mengajak teman. Nomor 2. Tidak boleh membuli teman. Yang keras. Oke, yang. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, terus. Tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh mengajak teman. Terus. Tidak boleh melakukan teman. Mana? Tidak boleh memukul. Terus. Sembarangan. Ya, silakan nomor 2 Mas Izan baca. Baul dulu. Yang keras Baul. Terus. Ya. Ya. Iya. Sekarang yang ketiga Mas Izan. Ya. Yang keras Mas Izan. Tidak boleh membolos. Betul. Tidak boleh melanggar peraturan kelas. Betul. Tidak boleh mengejek teman. Nah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berangkat terlambat. Iya. Semua itu kalimat negatif karena diawali kata tidak boleh. Nah sekarang ini kalimat negatif tersebut diganti menjadi kalimat positif. Salah satunya apa? Contoh, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Jadi apa kalimat positifnya? Membuang sampah di dalam kelas. Betul, tepuk tangan. Ya. Paham ya? Sekarang Mbak Aul dibagi lagi kertasnya. Yang tadi diganti menjadi kalimat positif. Nah, ya. Silakan tulis, dibagi lagi. Nanti dibacakan dulu baru kita sepakati ya. Misalkan Mbak Aul apa? Bacakan di sini, baru ditempel. Sepakat ya? Nah, setelah itu nanti kita tanda tangan di sini. Iya semua. Pakai nama ya, pakai nama dulu. Misalkan kita tanda dulu ya. Misalkan kayak siapa? Rehan, Yudi. Zaki,
contoh. Oke? Gimana? Boleh satu ditulis, nanti kita bacakan satu-satu ya. Pas satu kita pahami. Gimana? Iya, ini kan tadi kan kalimat negatif lagi, ini kan kalimat negatif. Sekarang kita ubah jadi kalimat positif, tadi Mas Yan sampai tekan. Ya masalah, kan kita sepakat ya? Kita sepakat ya? Dari sekian itu kita sepakat, tidak untuk semua ya, maka di sini ada yang sama lagi. Nah, ini yang kita terasa. Penyatuan pikiran bersama-sama. Silakan. Ya, yang kedua apa? Kita sepakat. Boleh. Dua boleh. Nanti kita sepakat banyak apa enggak sepakat. Kalau nanti banyak yang kita sepakat, boleh. Nekalin. Boleh ya. Dikali. Ya, dikali dari kalimat positif. Ya, kalimat positifnya apa? Tidak boleh membuli teman. Berarti apa? Kalimat positifnya? Tidak boleh membuli teman. Kalimat positifnya apa? Saling menghargai. Betul. Ya. Kalimat tidak boleh itu menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak bisa negatif, dikatakan yang positif. Ya, silakan. Yang sudah ditempelkan, dibacakan dulu kita sepakat bersama. Misalkan nanti Mas Rehan, tadi apa? Siapa yang dibaca sepakat teman-teman? Sepakat tempel. Gitu. Ya, silakan. Menciptakan budaya positif. Nah, nanti budaya-budaya itu nanti akan muncul pada pasalnya. Udah? Ayo. Pakai ini daftar. Pakai ini. Kita lagi. Jangan pakai. Iya, bukan. Yang laki tadi kok dadakan. Kau dadakan yang laki. Iya, yang laki. Yang laki. Makanya pakai ini apa? Pakai ini apa? Pakai yang susu. Yang laki, terus aja yang laki apa? Yang usah dimakai. Ya, yang laki yang jelas tulisannya. Kalau sudah, kita buat tidak merah depan. Sudah tahu? Pakai kertas, pakai itu. Yuk, silakan. Kalimat-kalimat negatif tersebut diubah menjadi kalimat positif. Apa ini? Ini apa? Ya, silakan diubah menjadi kalimat positif. Sudah bisa ini? Tadi apa Mas Adi? Kata-katanya apa? Nah, jadi saling menghargai sesama teman. Ya apa? Yang kedua, boleh kita sepakati. Boleh, silakan. Nanti kita sepakati yang terbaik yang mana ya. Nanti kita tempelkan di situ, terus di bawahnya tanda tangani teman-teman sekalian. Ditempelkan di deposito. Sudah. Ya kan kelas 4. Sudah, enggak? Nih. Yang rapi. Yo. Boleh? Silakan. Sudah sehat? Silakan ditempel. Ya, baca di depan. Di depan. Di depan. Ya. Seperti sama ini. Nanti kita bacakan satu-satu. Ya, ditempel kan? Ya. Iya, betul. Ya. Nama dua. Nah, soalnya ini ya. Ya. Ini soalnya. Ini ya. Ya, kita. Satu lagi depan. Ya, benar. Sekarang Pak yang bacakan kamu saudara nanti ya. Satu-satu. Yo, Pak yang bacakan. Ini ambil balik ya, oke, pakai yang bacakan sependapat apa tidak, atau yang sependapat akan saya atas. Jadi ya. Nah, sekarang yang nomor 1 pakai bacakan. Harus saling menghargai dan harus saling tolong-menolong. Sependapat? Ya. Ya. Yang berikutnya. Menjalankan piket kelas
dan membantu teman. Ya. Boleh? Sudah Pak? Datang tepat waktu, saling tolong-menolong. Ya. Boleh. Membuang sampah pada tempatnya, bisa? Ya. Nah. Terus berangkat tepat waktu, bisa? Ya. Ini saya kalau harus itu kaki jangan harus berangkat tepat waktu. Nah, terus ya, ini harus diganti, ini harus ganti. Ini penjelasannya sudah ganti, ya. Silakan. Ini sudah saling menghargai dan saling tolong-menolong. Boleh, jabatan harus. Membuang sampah pada tempatnya, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ini dari siapa? Datang ke sekolah tepat waktu. Oh. Terus melakukan piket bersama-sama sesuai dengan jadwal piket, ya. Ini siapa? Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang tadi Mbak Siapa ini? Nah, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Membuang sampah, nih, membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Pak, habis itu ditempel di sini. Nah, ini. Ini buang sampah pada tempatnya. Silakan. Nah, silakan. Kalau sudah ditempel di sini. Tidak usah kaget. Nanti setelah itu kita akan tangan di sini. Dikasih nama Reha. Ya. Kita lakukan lagi kaki. Buat berikan sama positif. Ini setelah itu kita akan jaga dulu. Bisa silakan coba yang ada di bisa. Yang baru ada. Silakan. Jadi kalau yang buang sampah pada tempatnya kan sudah satu saja, tidak dua lagi. Saya kasih. Ya kalau sudah ganti yang lain. Iya. Saling tolong menolong dan saling menghargai dan saling tolong menolong. Kan sudah. Apa? Yang membuang sampah sudah? Mana? Itu kan? Buang sampah pada tempatnya. Terus punya cara apa? Sama kan yang lain. Tidak boleh membuli teman, jadi berkata yang baik dan sopan. Tulis, bukan? Bukan kata boleh. Iya. Yang jelas bahasa yang sah, yang sah. Itu kan masih berkata. Yang lain ya, benar kan? Asalnya kan? Kalian sudah membuang sampah pada tempatnya sudah berganti. Berkata yang sopan dan berkata yang baik dan sopan. Kata kalimat yang tadi kan tidak boleh berkata sopan, tidak boleh berkata potongan atau tidak boleh berkata kasar. Karena kalimat muslimnya berkata yang baik atau berkata yang sopan dan berkata yang baik. Berkata yang sopan atau berperilaku yang baik. Silakan didengar. Nanti Mas Yadi bacakan semua ya Mas ya. Kalau yang sama diambil, yang sama diambil. Kali. Ya silakan kalian. Ya Mas Yadi masuk, dibaca. Yang sekiranya sama diambil Mas Yadi. Yuk. Dari Pak, dulu. Baca ya Mas. Saling menghargai dan harus saling tolong-menolong. Lanjut. Harus tolong. Harusnya jangan kalah dulu. Harus datang tepat waktu ke sekolah. Tidak kelas, buang sampah pada tempatnya. Datang tidak kelas di membantu teman. Saling tolong-menolong. Yang sudah ada jangan ditulis lagi, jangan baca. Melaksanakan tiga kelas saling Coba sekarang bagian bawah, satu bagian bawah, satu saja Pak, satu saja, jangan dua, satu jumlah, ayo, tidak boleh memilih, kita terserah, kita satu lagi, satu saja. Saya itu sampai 10 sudah selesai ya. Ya satu. Yang jelas tulisannya yang jelas. Silakan. Jangan ada kalimat harus, ya diubah dengan kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya, berkata yang baik dan berperilaku yang sopan, menghargai teman. Ya, ya sekarang ditulis langsung kita ganti. Satu saja. Nanti kalau yang sama diambil. Mas Yadi di sini tulis. Bacakan yang mana? Satu Pak. Satu saja. Sama tidak apa-apa ya, kita tidak bekerja sama. Nanti tanya di sini tidak apa-apa. Silakan ganti Mas. Balik.
lagi Mas Yakin awalnya jangan sama, tidak usah ditempel. Silakan yang belum. Satu saja. Ya, yuk yang lain. Siap ganti satu. Yang sama seperti ini. Sama yang beda sama. Ya. Oke, cukup. Silakan. Mas Yakin jangan lihat sama. Diambil. Oke. Nah, cukup. Oke. Baca ulang Mas Yakin dari yang pertama. Nah. Setuju tidak? Oke, lanjut. Setuju tidak? Yang ketiga. Setuju? Kemudian? Setuju? Setuju? Sama kan? Diambil. Nah, terus yang apa? Kaki lagi. Tadi ada? Ya, satu diambil. Yang paling saya bisa diambil. Nah, nomor dua lagi. Setuju? Terus? Membuang sampah di tempatnya. Setuju? Menghargai antar sama teman. Oh, setuju? Saling tolong menolong. Diambil. Nah, terus? Saling tolong menolong pada teman. Ada lagi belum? Ada. Ya, diambil. Menghargai di sekolah. Ada apa lagi? Menghargai Ada. Nah, sekarang? Oh ya, nanti terus ambil. Nah, silakan duduk. Silakan. Ya, kita nah. Ya, lagi. Oke, sekarang kami bacakan hasil kesepakatan kita. Ada dari 12 muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya kita sepakati begitu. Ini nanti di akhir kelas kita akan sahkan secara bersama-sama di tanda tangani ya. Kita akan lepas nanti bisa lagi. Silakan urut dari satu-satu. Dari siapa dulu yang paling kecil? Nah, Pak Aul ya. Nanti yang paling ini di sini boleh. Ya, silakan Pak Aul, tanda tangan dulu. Ya, terus berikutnya diikuti Mbak Septi. Sebelahnya itu yang bawahnya hijau. Ya, 8 ya. Terus ya. Tidak sama ya Pak, tadi ya. Ah, betul. Ya, berikutnya lanjut. Iya, sampai sini, sampai sini. Sampai sini ya Pak. Ya, silakan Mbak Yani. Oh ya, ayo Mbak. Iya. Nah, berikutnya Mbak. Yang itu ya, lanjut. Nanti saya akan katakan sama di sini bersama. Ya. Terus berikutnya. Ini boleh, ini bahasa ini kan kalau kita bahasa. Masih boleh. Ya, silakan. Dikumpulkan apa dikumpulkan? Saya dikumpulkan. Dikumpulkan. Siapa berikutnya? Lihat, ayo. Ya, ini. Berikutnya. Ayo, kita bersama-sama. Ya, boleh. Ya, berikutnya. Berapa masih kurang? 4. Ya, lanjut. Nah, berikutnya. Yakin? Masih lagi? Ya, yang lain? Bang, satu. Siapa? Siapa lain? Ya, lain?
Dari ke-12 kita muncul yang kelas 4 ada 8. Ya. Kalian sudah bersepakat hasil 12 tadi yang akan dikali disusunkan menjadi 8 kalimat positif harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena ini apa yang akan kelas kamu. Ya, kesepakatan kita itu harus dijalankan. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Terima kasih. Yang kelas kita sudah terbentuk. Mudah-mudahan kalau kita bisa menjalankan kelas kita akan bisa mendapatkan kelas yang nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dan materi yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kita tempel bersama-sama dengan kelas. Setelah nanti kita bawa atas nanti depan ya. Terima kasih. Ya, silakan dikenal nomor di sana. Di sana berdiri. Di mana? Ini pada yuk, kan? Yuk, yang 6 kali kasih, yang 6 kali kasih. Yuk, ini. Yang penting katanya pelan-pelan. Nah, yang juga kan, mana yang lain sih? Yang sama ya. Yang ini ke atas, yang ini ke atas. Kalau mulai sini, sebelah mereka kan juga. Lantai mereka. Nah, yang soal apa yang bawah sudah? Nah. Ya, silakan ditempel. Ya, ditempel maju bersama-sama. Ya, bawahnya itu banyak kertas. Iya. Ya, sudah cukup tepuk tangan.